A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran sambil memancing ikan. Kejujuran kadang menyakitkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti sangat menyukai dan menginginkan orang yang jujur. Dimanapun kita berada, pasti kita pengen punya teman yang dia tuh jujur, kemudian gak pernah berbohong. Punya atasan yang jujur. Punya sahabat yang jujur. Termasuk teman kerja dan juga partner bekerja yang kita inginkan pasti orang-orang yang jujur. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang kejujuran ini dia menyakitkan. Sebagaimana sebuah perumpamaan dari Arab, kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar meskipun itu pahit. Kita tahu bagaimana rasanya obat. Obat itu pahit. Nggak ada yang menyukainya. Bahkan sampai anak kecil dia menghindari minum obat. Kenapa? Karena rasanya pahit. Tapi teman-teman, meskipun obat ini pahit, dia memiliki sisi baiknya. Karena meskipun dibalik kepahitan itu, atas izin Allah seseorang bisa menjadi sembuh. Yang tadinya sakitnya parah bahkan, tapi dengan obat yang tadi dia itu pahit, tapi dengan izin Allah dia akan menjadi penyembuh. Nah, ini adalah kejujuran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita enggak suka memang kalau orang lain jujur terkait dengan diri kita, terutama kejujuran yang baik-baik. Kadang orang pengen disebutnya tuh berilmu, pintar, ganteng, cantik, solihah, ya seperti itu pengennya. Nafsu menginginkan orang memanggil kita dengan sebutan itu. Tetapi kadang ada orang yang dia mengatakan apa adanya. Kita mungkin gak cantik, gak ganteng, gak berilmu, gak soleh, gak solehah. Dia bilang kita apa? Si bodoh. Orang yang gak suka belajar, orang pemalas. Padahal hakikatnya boleh jadi kita yang lagi malas, orang sebut kita malas. Kita disebut bodoh karena kita ketika ditanya nggak tahu. Tapi nggak ada orang disebut dengan kejujuran. Meskipun dia orang tak berilmu, disebut dengan orang yang bodoh. Dan ini kalau kata guru saya adalah karena begitu luhurnya ilmu. Karena dengan ilmu itu seseorang akan diangkat. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat beberapa derajat orang yang berilmu di antara kalian, dan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat diangkat, teman-teman. Jadi kalau kita berilmu maka akan diangkat. Sebagaimana hari ini yang berilmu akan ditentukan nih. Kita hari ini sedang di bulan pemilu Februari, teman-teman. Ada 3 paslon. Mereka yang berada di atas sana sedang hari ini gencar-gencarnya sedang berkampanye, dan kita sedang mencari siapa gerangan di antara ketiga paslon tersebut yang memang benar-benar dia memikirkan rakyatnya. Kita bisa melihat dari ilmu dan sebagainya. Dan ini bagian daripada bentuk Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat hamba-hamba yang berilmu di antara kalian, yang berilmu dan beriman. Bukan cuma berilmu, tapi beriman, teman-teman. Nah, oleh karenanya, mari kita tanamkan dalam diri kita agar kita mau untuk belajar dan terus belajar selama hidup kita. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena apa? Dalam sebuah patah, utlubul ilma minal mahdi ilal hadi, dalam hadis ya. Carilah ilmu mulai dari kandungan hingga ke liang lahat. Dari buayan, bukan dari kandungan. Dari kandungan gimana belajarnya? Berarti kita lakikan ibunya. Ini maksudnya dari buayan. Utlubul ilma
minal mahdi ilal hadi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Nah, ini saking pentingnya menuntut ilmu. Dan ilmu itu harus selalu kita kejar, kita cari. Kenapa? Ilmu itulah yang akan membuat kita bisa berjalan dengan tenang menghadapi masa depan. Ilmu itu juga yang membuat Allah mengangkat seseorang. Dan hari ini kita sekali lagi sedang dalam bulan pemilu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua untuk memilih siapa yang benar-benar ia memiliki kapasitas secara keilmuan, kemudian keimanan, yang ia benar-benar berjuang untuk rakyat Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia. Dan kita sekali lagi berharap mudah-mudahan dulu ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, semua masyarakat sejahtera, bahkan sampai orang kaya pun, karena semuanya kaya, nggak ada yang bisa sedekah teman-teman, nggak ada yang bisa sedekah. Hari ini apa? Banyak yang minta sedekah. Nah, ini salah satu daripada kemampuan seorang pemimpin. Dan mudah-mudahan di tanggal 14 nanti semua yang punya suara jangan sampai abstain, jangan sampai putih, jangan sampai nggak nyoblos. Kenapa? 5 tahun ke depan akan ditentukan dengan pilihan kita. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, menuntun kita untuk bisa memilih siapa yang terbaik di antara 3 paslon tersebut, yang itu akan menjadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, membuat semua masyarakatnya sejahtera, damai, sentosa. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.